Halo, selamat datang kembali teman-teman dengan saya Sarjayadi Awe. Jadi pada video sebelumnya kita telah menambahkan update untuk program dan laporan untuk programnya di seri update laporan keuangan nirlaba sesuai dengan ISAK 35. Oke. Di video kali ini merupakan video terakhir untuk merombak aplikasi yang sebelumnya teman-teman pernah buat melalui video ini. Jadi kita cek dulu untuk file terakhir kita. Jadi file yang terbaru seperti ini teman-teman. Kemudian ini adalah file yang yang sudah kita tambahkan program tapi tampilannya belum kita ubah. Nah, seperti apa untuk mengubahnya? Jadi sebelum kita masuk ke proses update-nya atau proses modifikasinya, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tetap update video terbaru dari saya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Lanjut, di sini di file latihan teman-teman, kita munculkan dulu untuk headings. Jadi di headings ini itu akan memunculkan bagaimana teman-teman bisa mengatur tinggi dari barisnya, kemudian lebar dari kolomnya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan di sini. Nah, yang di hide ini sebelumnya jika teman-teman mengikuti sempat hide, kita buka dulu dengan klik kanan, kemudian pilih unhide. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita kontrol A saja. Jadi kontrol A, kemudian kita ganti dengan fontnya itu yang Arial saja. Jadi kita buat untuk fontnya Arial, kemudian ukurannya 11. Namun untuk organisasinya atau nama organisasinya itu teman-teman ubah dulu ke font 14. Jadi agak besar teman-teman ya, seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan konsep satu warna. Di sini bisa teman-teman sesuaikan sendiri dengan kebutuhannya. Tapi karena sudah ada laporan tambahan 2, maka di sini teman-teman kita bisa pisah untuk buku besar, rekap detail, neraca saldo, dan laporan program. Jadi di bagian untuk laporannya kita bagi 2. Jadi kita kontrol X saja seperti ini, kemudian paste. Kita lebarkan dulu. Oke, kita atur yang duluan yang paling kita perlukan. Jadi untuk buku besar kita kontrol X, kemudian kita paste seperti ini. Kemudian arus kas itu sebenarnya masuk ke bagian yang terpenting di sini. Oke. Kemudian ada di sini kita pakai posisi keuangan, laporan aktivitas, arus kas. Jadi neraca saldo kita pindahkan ke bagian buku besar supaya lebih teratur teman-teman. Kita cut saja, kita kontrol X kemudian kontrol V. Untuk ini kita pindahkan seperti ini. Jadi ini adalah laporan keuangan, bisa seperti ini laporan utama, kemudian ada laporan pendukung. Di laporan utama kita copy saja, Ctrl C, kemudian kita paste. Ini laporan pendukung, kita cut saja yang ini, kemudian kita Ctrl C dan paste lagi, kemudian kita ubah nama menjadi laporan program. Jadi lab.program. Nah, di laporan program ini linknya masih mengarah ke buku pembantu rekanan. Ini teman-teman ya. Kita ganti namanya dulu, BP rekanan atau buku pembantu rekanan ini.
Di laporan program ini teman-teman klik kanan, pilih edit hyperlink, kemudian kita cari laporan program. Ini ada laporan programnya di sini teman-teman. Kita oke. Ini kembali ke format awal, kita hilangkan dulu yang underline-nya, kemudian kita bold, ganti dengan Arial, dan jenis fontnya font size-nya kita ubah ke 11. Kemudian text colornya ini kita ganti hitam, jadi seperti ini. Oke, sekarang terkait penambahan di bawah ini teman-teman, kita bisa tambahkan 2 baris saja, blok saja 2 baris seperti ini. Kemudian klik kanan dan pilih insert, maka muncul pilihan insertnya. Kita pilih yang entire row seperti ini. Nanti kita tinggal berikan warna di bagian ini sampai full ke sisi laporan pendukung. Saya akan samakan saja, atau kita buat yang baru warna biru saja teman-teman, seperti ini. Biru yang paling mudah di pilihan warnanya. Oke, kita blok saja, tekan Ctrl, kemudian klik saja semua yang akan kita ubah warnanya teman-teman, seperti ini. Jadi ditekan Ctrl, jangan dilepas. Setelah terblok semua, kita berikan warna biru seperti ini. Ini kita hapus saja yang baris yang tidak diperlukan, klik kanan kemudian pilih delete. Di bagian ini kita harus merge and center ulang supaya dia di tengah. Kemudian kita pilih yang middle link. Jadi untuk footernya, tracknya kita seperti ini. Nah, di bagian ini pilih periode awal dan periode akhir untuk laporan yang akan dicek. Ini sebagai petunjuk saja teman-teman. Bisa tambahkan misalkan, atau pilih periode awal dan periode akhir untuk laporan yang akan dicek. Bisa seperti ini. Kemudian kita perkecil, jadi diatur saja sesuai selera teman-teman. Kita miringkan. Oke. Nah, di bagian atas ini tinggal tambah warna saja. Ini juga kita tambah warna. Kemudian teman-teman kalau misalkan lebih senang di kiri bisa seperti ini, atau karena ini bisa tambah logo teman-teman walaupun kecil untuk ruangnya. Tapi kalau teman-teman ingin ketengahkan, itu tinggal di blok saja secara keseluruhan, kemudian pilih merge and center. Oke, jadi tampilannya akan seperti ini. Lalu di bagian view-nya kita hilangkan kembali headings-nya. Oke, untuk format tanggalnya, supaya karena ini kadang juga kita bingung apakah ini bulan duluan atau tanggal duluan. Kalau misalkan kalau yang tanggal 31 ini jelas, tapi kalau misalkan tanggal 1 ini kita ubah misalkan 2, ini tanggal 2 bulan 1 atau tanggal 2 bulan 1 ya. Jadi teman-teman harus berikan formatnya, diblok saja seperti ini. Kemudian klik kanan, pilih format cells. Oke. Di format cells ini pilih custom. Nah, tambahan di sini teman-teman sisa edit saja untuk tipenya. Bisa teman-teman berikan tanda kurang di sini. Kemudian M ini untuk mengetik bulannya yang pendek teman-teman. Kemudian tahunnya kita perpanjang seperti ini. Enter. Nah, pada saat pengetikan teman-teman hanya perlu mengetik seperti ini teman-teman. Jadi otomatis akan mengubah ke format yang teman-teman sudah atur. Jadi ini untuk tampilan menunya sudah menurut saya teman-teman ya, menurut saya sudah bagus. Jadi
teman-teman masih tetap bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing. Oke, kita cek satu persatu di bagian master data. Yang profil ini kita munculkan hidden, ini kita blok saja keseluruhan, kemudian ubah ke 24 pixel, kemudian rata tengah. Oke, untuk garisnya. Nah, kita blok saja keseluruhan, lalu kita agak masuk sedikit supaya tidak terlalu pas dengan garisnya, ada agak indent, increase indent supaya dia agak masuk teman-teman ya, seperti ini. Kita bisa menyesuaikan seperti yang sudah jadi ini teman-teman. Ini sudah saya tambahkan. Jadi untuk warna semua yang ada di sini kita hilangkan dulu, no fill. Tinggal yang setiap jaraknya itu diberikan saja 10 pixels. Bisa juga diketik sebenarnya, tapi saya lebih senang memilih seperti ini saja. Jadi mengaturnya itu bisa mengetik, bisa juga dipilih seperti ini. Oke, kita buat semua dulu. Untuk yang organisasi kemudian sampai ke bendahara misalkan seperti ini kita berikan warna yang sama teman-teman, tapi di bagian borders kita berikan right border saja. Ada seperti ini, ada kayak semacam garisnya teman-teman. Ini kita bisa hapus bordernya, kemudian kita gantikan dengan warna saja. Ini juga, dan secara keseluruhan bisa di Ctrl A, kemudian kita gantikan fontnya ke Arial, yang font size-nya itu 11 saja. Jadi ini lebih menarik teman-teman ya. Jadi kita hapus saja semua, kemudian di bagian judul kita hilangkan bordersnya seperti ini. Nah, untuk view-nya kita hilangkan kembali headingsnya setelah selesai diedit. Jangan lupa di format tanggalnya kita ubah juga, masuk ke format cells, kemudian pilih custom seperti yang tadi teman-teman. Y-nya kita tambahkan 1, kemudian garis miring kita ganti dengan tanda kurang, M-nya kita tambahkan, dan jadinya seperti ini teman-teman, 31 Desember 2021. Oke. Ini kita perlebar dulu, munculkan headings. Nah, kita tutup lagi. Jadi hasilnya lebih menarik teman-teman. Sekarang untuk di bagian profilnya kita masuk kembali. Di bagian akun. Akun ini sebenarnya jika teman-teman mengikuti kemarin itu menggunakan conditional formatting. Tapi kalau teman-teman tidak ingin yang seperti ini, buat yang putih bersih saja seperti itu, teman-teman bisa masuk ke conditional formattingnya, kemudian clear saja rulesnya. Nanti teman-teman pilih yang kedua ini, yang clear rules from entire sheet. Jadi semua yang ada di dalam sheet COA ini kita akan bersihkan, batalkan semua untuk ininya teman-teman ya, conditional formatnya. Jadi hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat yang di akun yang ini, sebenarnya kita buat kotak-kotak saja seperti ini. Pada saat di print ini akan lebih rapi teman-teman. Oke. Untuk sheet COA ini kita bisa Ctrl A, kemudian kita ganti fontnya Arial, perkecil dulu 11. Isinya seperti ini, tapi ini agak dempek teman-teman. Untuk setiap barisnya kita bisa atur ke 23 teman-teman,
Oke, maka otomatis berubah semua. Untuk bagian header ini kita berikan borders yang full saja, outside borders. Kemudian kita pilih yang untuk rata tengahnya. Ini teman-teman, seperti ini. Kita bisa berikan color, ini warna birunya tadi teman-teman. Oke. Nah, oke, jadi hasilnya teman-teman silahkan sesuaikan sendiri. Jadi seperti ini, kita rata increase indent saja semua. Jadi seperti ini dia masuk, jadi tidak pas antara garis bordersnya, garis yang paling ujung dengan teksnya, isinya atau isinya di dalam teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, sekarang tinggal berikan warna penutup di bagian bawah seperti ini. Oke, ini sudah ada. Kita bisa blok saja. Kalau ingin memblok secara keseluruhan ke bawah, itu tekan saja shift lalu control, baru arah panah ke bawah pada keyboard seperti ini. Jadi cepat dia untuk ke arah yang baris terakhirnya teman-teman. Kemudian pilih pack layout, kemudian set print area. Jadi untuk ngeprint di Excel itu seperti itu langkahnya teman-teman. Dibuat dulu, di set dulu, kemudian kita Ctrl P. Kemudian di sini hasilnya seperti ini. Cari yang bisa mengatur skalanya teman-teman ya, scale fit. Kalau misalkan di laptop saya tampilannya seperti ini, beda juga mungkin halnya jika teman-teman buka di laptopnya. Atau kalau sama bisa langsung pilih scale to fit. Kita jadikan 5 saja di sini. Jadi agak lebar teman-teman, nanti menyesuaikan sendiri seperti ini. Oke. Ini adalah hasilnya. Tapi jika teman-teman ingin ada header, misalkan kode nama akun tetap ada, kita bisa menyesuaikannya lagi di bagian ini teman-teman ya. Print titelnya ini teman-teman pilih. Kemudian print areanya yang rows to repeat at top ini kita pilih seperti ini, tapi ambil juga yang kosongnya teman-teman. Silakan di OK. Pada saat kita print ulang, Ctrl P, di baris halaman atau di halaman yang kedua itu sudah ada untuk judulnya teman-teman. Ini sudah muncul pilihan judul tabelnya. Jadi seperti itu untuk ngeprint menggunakan Excel. Ini kita Ctrl X, kita pindahkan ke atas, lalu warnanya kita ubah juga seperti ini. Jadi hasilnya seperti yang teman-teman lihat, ini lebih rapih dan bersih teman-teman. Pilih menu lagi, di rekanan ini tinggal di Ctrl A saja semua. Lalu kita ganti font. Biasa kita gantikan saja yang Arial ini, fontnya 11. Kemudian di menu view kita munculkan dulu headingsnya. Lalu ini dalam kondisi masih ke blok teman-teman ya, masih terblok. Kita atur untuk tingginya ke 23 teman-teman. Di 23 pixel. Oke. Otomatis di sini agak ke bawah, kita ketengahkan kembali ini. Lalu kita pilih increase indent. Nah. Oke, kita tinggal ganti warna saja. Jadi untuk modifikasi tampilan itu saya sarankan ke teman-teman itu lakukan pada saat teman-teman sudah memastikan bahwa fungsinya jalan. Kalau misalkan ingin memperbaiki format yang dari awal teman-teman buat, karena biasanya kalau pada saat pembuatan di awal itu kita
tetap mengatur tapi belum terlalu memperhatikan kerapihannya teman-teman, seperti ini. Nah, ini bagaimana kalau misalkan kita ingin tambahkan filter. Jadi saran saya teman-teman blok saja semua seperti ini. Ini di blok ke bawah, lalu pilih data dan pilih filter. Nah, filternya ini pada saat teman-teman filter yang hilangkan centangan untuk blanksnya, itu hasilnya akan seperti ini teman-teman. Jadi dia akan merapat. Jadi hanya saja pada saat teman-teman pilih ini, yang seharusnya kita harus ada itu yang seperti jaraknya. Teman-teman harus bisa mengaturnya di sini teman-teman. Kita berikan angka 1. Jadi bisa teks, bisa apa, kita copy saja seperti ini. Kemudian kita ubah warnanya menjadi putih. Oke, jadi ini tidak kelihatan tapi sebenarnya sudah muncul di sini teman-teman. Untuk totalan kita pilih, kemudian kita berikan warna biru ini. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin jarak, seperti cara yang pertama, tinggal masukkan angka 1, kemudian Ctrl C lalu paste. Kemudian teman-teman ganti fontnya menjadi putih. Ini juga sama. Oke. Kita ganti warna. Nah, pada saat teman-teman ubah di kode, saya sarankan di kode saja, hilangkan yang blanks, hasilnya seperti ini. Jadi ini lumayan rapi lah teman-teman ya. Di sini bisa tambahkan logo dari teman-teman. Oke. Jadi seperti ini. Untuk ngeprintnya teman-teman kita centang dulu. Seperti yang tadi, kita blok saja. Jadi blok saja sampai ke bawah. Ini teman-teman. Setelah di blok, kita masuk ke pack layout, kemudian print area. Setelah print area, teman-teman cek hasil printnya dulu seperti ini teman-teman, hasilnya. Nah, kita pilih scale-nya untuk menyesuaikan. Jadi tampilannya akan seperti ini. Tinggal teman-teman mengatur apakah ingin memunculkan yang baris kosongnya ataupun ingin menghilangkan. Jadi tinggal hilangkan blanks. Kita Ctrl P kembali, maka hasilnya hanya yang terisi saja yang akan muncul teman-teman. Jadi seperti itu. Oke. Tinggal teman-teman sesuaikan kayak ini, misalkan total hutang kita bisa ganti dengan huruf kecil saja supaya sama dengan yang di atasnya. Nah, untuk master data yang program itu teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Contoh kalau misalkan di posisi keuangan ini teman-teman mau mengubah untuk formatnya, pokoknya simpel saja, tinggal di blok saja seperti ini. Kemudian ganti fontnya saja supaya lebih rapi dan seragam. Jadi ke 10. Kemudian masuk ke menu view, centang headings, kita atur kembali untuk ke 20, misalkan 21 saja teman-teman, seperti ini. Oke, 22. Kemudian kita ketengahkan semua, hasilnya seperti ini. Oke, sekarang sisa mengatur yang kecil ini teman-teman. Jika melihat di yang sudah jadi ini posisi keuangannya seperti ini teman-teman. Oke, kita buat dulu. Jadi ini judulnya kita berikan biru yang di level 2, supaya yang di bawahnya ini kita bisa berikan warna di level 1 atau yang paling
agak mudah sedikit teman-teman ya. Seperti ini, kita buka dulu, lalu kita blok saja seperti ini, pilih outside borders. Nah ini kita perkecil saja ukurannya. Untuk totalannya kita samakan dengan yang di bagian headernya seperti ini. Oke, ini langkahnya bisa dilakukan, dan pemilihan warna sekali lagi bisa disesuaikan kebutuhan teman-teman. Oke, kita atur saja. Jadi buat serapih mungkin untuk laporan yang teman-teman ingin hasilkan. Diberikan saja warna, kemudian diatur jarak tiap baris. Ini kita lupa kemarin tambahkan. Oke, semua sudah ada. Ini kalau misalkan kita print kembali, nah, ini sudah rapih teman-teman. Jadi seperti itu. Untuk yang lainnya teman-teman silahkan dipelajari saja, lakukan perubahannya, silahkan diedit, berkreasi sesuai dengan keinginan teman-teman. Yang pastinya untuk formatnya kan sudah jadi, sisa teman-teman olah seperti apa model laporan yang teman-teman inginkan. Jadi seperti itu. Nah kalau di saya mungkin gambarannya seperti ini, termasuk langkah-langkah apa yang teman-teman perlu lakukan. Jadi misal seperti ini teman-teman bisa kreasikan sendiri. Jadi kalaupun misalkan barisnya kurang, teman-teman sisa tambah. Setelah tambah misalkan seperti ini, sisa copy saja formula, kemudian paste. Oke, jadi caranya cukup mudah saja kalau misalkan teman-teman ingin update setiap laporan. Jadi mungkin ini teman-teman untuk aplikasi keuangan nirlaba kita yang sudah dimodif dengan penambahan program dan laporan program serta modifikasi tampilan supaya lebih menarik teman-teman. Ini bisa di bagian menu teman-teman pilih increase indent. Jadi sesuaikan kebutuhan teman-teman seperti apa, dan teman-teman bisa berkreasi sendiri. Oke, cukup mungkin untuk video kali ini. Silahkan dilanjutkan untuk laporan yang lainnya, misalkan laporan aktivitas, atau kalau teman-teman tidak ingin menghabiskan waktu untuk mengedit juga tidak masalah. Tapi saran saya misalkan kalau teman-teman ingin lebih rapi bisa mengikuti langkah ini teman-teman. Jadi ini lebih saya sarankan dibuat lebih rapi lagi. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan memasuki seri terbaru lagi untuk video kita. Jangan lupa teman-teman di subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasi agar tetap update video terbaru dari saya. Oke, jika video ini bermanfaat silahkan di like, kemudian di share untuk videonya. Dan jika teman-teman masih ada pertanyaan silahkan dimasukkan di kolom komentar serta
Jika menurut teman-teman ini tidak bermanfaat videonya, silahkan dislike saja teman-teman. Oke, cukup sekian. Salam sehat selalu dan salam sukses selalu dari saya, Sarjayadi Awe.